Iya, kucing. Oke guys, kita masuk terowongan. Terowongan terpanjang guys. Kita masuk terowongan terpanjang. Hati-hati guys. Terowongan terpanjang. Kita mulai dari kota Tasik Ciamis. Ya, dari Ciamis. Ini perjalanannya kita lanjut. Masih tetap tujuan utamanya ke Gunung Kidul ya. Jadi mudah-mudahan ini kalau perkiraan sekitar 7 jam. Kalau menurut Google. Jadi mudah-mudahan bisa kekejar ya. Woi, udah mulai berasa nih. Oh, kagak macet. Ada yang lambat saja jalannya. Jadi teman-teman, kita berangkat dari Ciamis jam 9 ya. Kita juga prepare mau cari sarapan, tapi sarapannya nih belum ketemu. Karena mungkin masih banyak toko-toko yang belum buka ya, atau tempat makan yang belum buka. Jadi ketemunya bakso lagi. Kita cari sarapan dulu, nanti dilanjut ya. Oke guys, kita lanjut jalan terus. Selamat datang di Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis ini memiliki luas wilayah sekitar 1.597 km persegi dengan bentang alam yang didominasi dataran tinggi dan lahan subur. Sektor pertanian menjadi mata pencarian utama mayoritas penduduknya. Selain bertani padi dan palawija, warga Ciamis dikenal sebagai pionir dalam peternakan, perkebunan, industri kreatif. Kombinasi lahan yang luas dan etos kerja agraris menjadi Ciamis sebagai pilar ketahanan pangan yang krusial ya di Priangan Timur. Ciamis punya ikon kuliner yang sangat khas sebetulnya. Jadi sebetulnya kita nyari itu namanya Galendo ya. Itu ciri khas nomor 1 di Ciamis. Tuh, bakso lagi adanya. Endapan sari santan ya, minyak kelapa atau kelentik ya. Rasanya manis, gurih, alami. Biasanya dipadatkan dari berbagai variasi rasa seperti coklat dan kacang. Tapi kita nyari nggak ketemu-temu. Terus ada juga katanya pindang gunung, sup ikan khas yang sangat segar. Terus ditambah kecombrang ya sama honje apa gitu. Aroma wanginya khas tuh katanya. Terus ada sale pisang. Kalau sale pisang sih kayaknya ada banyak ya. Terus ada saliara. Itu makanan tradisional yang mulai langka tuh. Kita nyari-nyari nggak dapet juga. Kalau ayam bakar, ayam goreng itu ada banyak lah di Ciamis juga, di tempat yang lain. Tapi memang katanya sih punya ciri khas tekstur yang empuk dan bumbunya meresap sampai tulang. Cuman ya namanya kondisi lebaran begini, banyakan sih belum pada buka. Kok peyem banyak di sini guys. Ini peyem semua ya, ini peyem. Koneng Ciamis karena ada beberapa tadi masalah di salah satu tim, ada yang masuk angin mentah-mentah. Jadi kita prepare dulu biar ada tenaga untuk salah satu tim yang ikut
ekspedisi silaturahim ke Gunung Kidul ini? Sebetulnya ada beberapa tips sih agar motovlog gitu tetap kita fit ya. Kayak jaga dehidrasi ya, jangan kurang minum. Terus pakai jaket pelindung, terutama di bagian dada ya, biar nggak cepet masuk angin. Terus biasanya sih berhenti berapa setiap 2 jam itu untuk peregangan ya, kurang lebih 5 Ya, sampai 15 menit lah, biar kita juga nggak ngantuk dan mata tetap fokus. Terus biasanya bawa cemilan-cemilan yang bisa nambah energi ya, kayak pisang, coklat gitu, biar tetap happy. ini jam 11, setengah 12 ya. Setengah 12, perkiraan 7 jam. Jadi kalau misalkan jam 12, 1, 2, jam 6, atau jam 7 lah. Jam 8 paling bisa nyampe kita di tujuan di Gunung Kidul ya. Insya Allah. Jadi kita terus ini juga kita tinggal 2-3 bar ya. Nah ini kita masuk ke Ciamis Manis. Ini kita udah, kayaknya ini Ciamis Ciamis Manis mana ya? Banjar ya? Udah masuk Banjar apa masih di Tasik ya? Oke guys, nanti kalau ada yang seru-seru lagi kita update guys. Oke, nanti diupdate lagi guys. Masih tetap di jalan yang sama, masih di Ciamis. Sekarang jam 11.41, kita masih menuju ke arah Banjar. Kalau dilihat dari jalannya lah, lumayan bagus yang mulus jalannya. Terus juga nggak macet ini. Ini ada Tugu Selamat Jalan ya, dari Kabupaten Ciamis. Kayaknya ini kita masuk ke kabupaten apa ya nih? Ini masuk daerah mana ini? Bangas. Terus belum dapat infonya ini daerah mana ini. Cijengjing, Cijengjing, Cijengjing ya. Ini daerah Cijengjing, saya nggak tahu ini kabupaten apa ini. Sekarang kita lagi melintas di Cijengjing, salah satu wilayah paling sibuk sekaligus bersejarah di Ciamis.
Cijengjing ini ibarat gerbang penyambut karena dilewati langsung oleh jalur protokol provinsi. Buat kalian pecinta sejarah, di sini ada situs Karangkamulian, tempat legenda Ciung Wanara dan petilasan Kerajaan Galuh berada. Nggak cuma sejarah, suasananya juga asri dengan barisan pohon jati di pinggir jalan. Jadi kalau kalian lewat jalur selatan, Cijengjing pasti bakal bikin perjalanan kalian berkesan dengan perpaduan wisata budaya dan aspalnya yang menantang. Kota Banjar. Nah, Selamat datang teman-teman, di Kota di depan Banjar. ada gapura perbatasan, penanda kita pamit dari Kabupaten Ciamis dan resmi masuk ke wilayah Kota Banjar. Begitu lewat gapura ini, vibes-nya langsung terasa beda. Kita baru saja meninggalkan rimbunnya hutan jati Cijengjing dan sekarang disambut oleh Kota Banjar, pusat transit yang jadi penghubung utama Jawa Barat menuju Jawa Tengah. Jalannya makin lebar, suasananya makin ramai, dan ini tandanya petualangan kita di kota idaman dimulai. Let's gas, kita lihat ada keseruan apa di Banjar. Guys, ini kita di Kota Banjar. Sampurasun, teman-teman. Kita sudah resmi di Kota Banjar. Kota ini biasa akrab dijuluki Kota Idaman. Meski secara luas wilayah ini termaksud yang terkecil di Jawa Barat, sekitar 131 km persegi. Banjar adalah titik transit paling vital yang menghubungkan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Di sini kamu bakal ngerasain akulturasi budaya yang unik karena posisinya di perbatasan. Masyarakat Banjar itu perpaduan harmonis antara budaya Sunda dan Jawa. Jadi yang sudah masuk Jawa Tengah kadang bahasanya masih bahasa Sunda, yang masih dekat perbatasannya masuk ke Banjar ada yang Jawa, ada yang Sunda juga. Orang-orangnya ramah sih, dan suasana khas kota transit yang nggak pernah tidur ya. Dari urusan kuliner di sini katanya juaranya kupat tahu yang bumbunya kental banget itu. Tapi yang paling legendaris yang wajib coba itu pepes ikan lumbang atau santap siang di pinggir lembah Pajamben.
sambil menikmati view kota dari ketinggian. Tapi sayangnya kita nggak mampir ke sana ya karena mengejar waktu. Oke teman-teman, kita baru saja melewati Gapura Mekah, perbatasan dua provinsi besar ya. Sayangnya nggak kerekod. Jadi selamat tinggal Jawa Barat dan Sugeng Rawuh. Selamat datang di Jawa Tengah. Sekarang kita sudah resmi masuk di daerah Wanareja di Kabupaten Cilacap. Secara administratif kita sudah pindah provinsi, tapi suasananya masih terasa akrab karena daerah ini masih kental dengan pengaruh budaya Sunda Jawa atau sering disebut daerah ngapak pinggiran. Gunung-gunung balik sore. Iya sore, prediksi jam 8 lah. Kalau nggak ada macet. Iya, kayaknya kalau itu nggak ada sekarang mah. Nggak ada ya. Tadi mah bener-bener macet. Iya di sono doang, di Bandung yang parah tuh di Bandung tadi. Iya di Jalan Dagang. Ah Gentong. Tadi kan yang iya. banyak kebagian di Tapi ini mah kayaknya udah kesini mah udah lancar terus dah. Bedain lo sampai atas sono. Ini apa daerah apa ini? Ini masih Banjar. masih perbatasan Banjar itu tadi yang masih itu kan. Banjar Jawa Tengah ya. Yang Cilacap di ini ya? atas Banjar atas. Udah masuk Cilacap ya? Iya. Iya. Kan kulitnya jadi lemes nahan. Emang benar. Naik motor itu ini yang dibonceng sama Sarah. Lagian emang bukan buat boncengan. Mestinya dia nemplok begini, Beb, kalau mau dibonceng. Cuman dia berat. Kalau nggak nemplok bener, pas turunan itu dengkul kanan kiri. Halo teman-teman, sekarang di checkpoint ke 12. Checkpoint ke 12 ini istirahat dulu karena salah satu pesertanya KO muntah-muntah. Jadi kita checkpoint dulu di sini di perbatasan Banjar dengan Jawa Barat dengan Jawa Tengah ya, di dekat Banjar ya, di perbatasan Siliwangi ya. Ya, kita berhenti dulu di sini untuk menikmati kelapa muda, siapa tahu bisa bikin fresh lagi. Oke teman-teman, nanti kita lanjut ya. Thank you. Sekarang jam 1.49 siang. Jadi tadi kita istirahat dulu untuk memulihkan kondisi. Salah satu kru atau tim ekspedisi silaturahim ke Gunung Kidul. Oke. Sekarang kita lanjut terus. Ini rencananya kita mau seperti biasa ya, lewat Dendels. Kita usahakan nanti makan di mana lah. Tergantung laparnya nanti ya. Halo teman-teman, sekarang kita sudah resmi berada di Kecamatan Wanareja. Titik awal kita di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Wilayah ini cukup luas, membentang sekitar 189 km persegi dengan landscape yang sangat variatif, mulai dari dataran rendah yang subur di bagian selatan sampai perbukitan asri di bagian utara. Karena tanahnya yang subur, mayoritas masyarakat Wanareja mengandalkan hidup dari sektor pertanian, terutama padi dan palawija. Tapi jangan salah, di sini juga banyak warga yang bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Mengingat Wanareja adalah jalur urat nadi transportasi nasional yang menghubungkan Bandung menuju Yogyakarta. Let's gas, kita cari tahu lebih dalam lagi ya. Sekitar 68, 69. Teman-teman, kita lewat
daerah apa ini ya, masih kanan kirinya seperti hutan ya. Emang enaknya kalau lewat jalur selatan seperti ini nih. Kanan kirinya masih asri hutan dan masih banyak jurang-jurang juga. Dan banyak tempat berhenti ya, seperti ini nih. Banyak tempat-tempat berhenti. Masih banyak warung-warung pinggir jalan, masjid-masjid. Beda dengan kalau di tol ya. Kalau di tol itu memang lebih cepat dan biayanya lebih mahal, dan juga pemandangannya kagak ada ya. Jadi ya, hanya yang dibutuhkan udah apa di tol itu mungkin lebih keunggulannya lebih pada kecepatannya. Tapi kalau ini semua jalan kita enak bisa lihat kanan kiri. Dari segi jalanan juga enggak rusak-rusak amat sih jalanannya. Lumayan ya, lumayan mulus. Masih bisa lah untuk para pemotor. Oke, nanti kalau ada yang cantik-cantik lagi kita buat video. Oke. Oke guys, ini salah satu view di daerah Banjar yang di kanan kirinya masih sawah luas dengan ujung pemandangannya gunung-gunung ya. Masya Allah. Nah itu di kanan kiri ya, terlihat pemandangan yang lumayan. Ini daerah Banjar, kita di daerah Banjar. Banjar Jawa Tengah ini, mau ke Cilacap. Sorry. Yes. Ingatnya masih di sana aja. Oke guys, nanti kita lanjut videonya. Sudah sampai di Pasar Wanareja. Pasar Wanareja ini
apa ini, kecamatan atau ya kecamatan mungkin ya, Wonoreja, daerah Wonoreja lah. Ini pertama kali yang kita temuin ya. Jadi kita itu ada tulisan Purwokerto lurus, Yogyakarta lurus, Purwokerto lewat alternatif belok. Kita lurus saja, guys. Kita ikutin Google Map aja. Jadi sebetulnya kalau ekspedisi seperti ini jalannya touring, yang penting tuh badan itu nggak boleh kosong, nggak boleh telat makan ya. Jadi angin nggak bisa masuk. Begitu kondisinya harus fit. Nah, di depan itu ada mobil Pertamina ya, kalau bisa. Oke guys, itu pemandangannya guys. Ini kita susul guys, kalau kagak kita di belakang terus agak ribet. Terus pemandangannya, masya Allah pemandangan.
Hotel dan restoran Borobudur, parkir luas, nyaman, asri, kolam renang. Situ kan, bisa kali lewat terabas. Ayo. Ya teman-teman, di daerah Majenang ini kita kebetulan dapat wilayah yang ada penutupan jalan atau peralihan ya. Jadi kita nggak bisa lagi mengandalkan Google Map. Jadi kita coba belok, nanti Google Map yang mengikuti arah kita ya, tapi tetap jalur tujuannya ke yang kita inginkan ya. Tapi ini jalurnya jadi jalur masuk ke dalam jalan-jalan warga yang gangnya lumayan agak-agak sempit ya. Ada penutupan jalan rupanya, guys. Jadi kita disuruh muter-muter dulu di sini. Biar nggak macet mungkin di sana dari. Sekarang kita sudah masuk di Kecamatan Majenang, pusat keramaian di Cilacap bagian barat. Dengan luas wilayah sekitar 169 km persegi, Majenang ini ibarat kota transit yang nggak pernah tidur. Penduduknya sangat unik, karena di sini ada titik temu budaya Sunda dan Jawa. Jadi jangan heran kalau bahasanya campur-campur. Buat kalian yang lapar, Majenang jagonya sate bebek dan mendoan hangat yang ukurannya jumbo. Pokoknya kalau lewat jalan selatan, wajib banget menepi sejenak di sini buat isi tenaga. Teman-teman, sekarang kita melintas di Kecamatan Karangpucung ya. Daerah Karangpucung itu masih masuk Cilacap dan luas wilayahnya sekitar 112 km persegi. Karangpucung itu daerahnya kontras ya pemandangannya. Bagian sisi selatan ada dataran rendah subur, sementara bagian utaranya didominasi oleh perbukitan hijau yang asri. Mayoritas penduduknya di sini petani dan pedagang. Jadi makanya geliat ekonominya hidup ya. Terus makanan kuliner khas Banyumasan ya. Area lokal nanti kita cari Banyumasan itu apa aja. Biasanya sih mendoan. Saya nggak tahu nih kameranya bagus apa enggak ya, karena belum
nggak di setting sih tadi mau dari awal berangkat, tapi mudah-mudahan aja bagus ya. Nah ini view di daerah Banyumas. Tuh giliran dicari, ini mana tukang bakso, nggak ketemu-temu. Tadi banyak bener. Padahal di Banyumas tuh paling banyak tukang bakso. Mie ayam itu rata-rata orang Banyumas. Tapi giliran dicari daerahnya susah ya. Ini nih bakso nih. Ya, tutup ya. Kebumen, Cilacap Kebumen. Ini apa nih? Tutup semua, Beb. Itu warung nasi, gituan adanya. Ini apa? Somai. Tutup. Tutup, Beb. Polsek Lumbir. Itu apa nih? Ayam goreng. Rest area masjid toilet. Semoga ada. Pokoknya daerah Banyumas ya. Ini kita masih di daerah Banyumas, habis break ngebakso dulu biar perutnya keganjel, biar nggak diisi angin. Biasanya kalau angin itu emang nyebelin, kalau nggak dikeluarin bisa masuk angin, kalau ditahan bisa nyakitin, kalau nggak suka ya boleh pulangin. Lumbir ya, daerah Lumbir ini, daerah Lumbir Banyumas. Oke, kita kalau menurut Mbah Google perjalanan kita masih 6 jam. Wah, panjang bener itu perjalanan. Nah, ya insya Allah lah, sampailah insya Allah. Biar tim yang di belakang juga tahu gimana capeknya bawa kendaraan kalau ke sini. Tapi emang pemandangannya di sini lumayan ya, kalau lewat jalan selatan itu pemandangannya lumayan mengesankan dibanding kita lewat tol yang perjalanannya gitu-gitu aja. Kanan kiri kelihatan cuman sawah doang, nggak ada gunung-gunungannya.
Kalau ini jalannya berliku-liku dan memang lebih jauh ya jarak tempuhnya. Tapi ya seperti ini nih, Rafiq ini. Oh, pemandangannya tuh. Oh. Oke, kita lanjut terus. Nanti kalau ada yang video bagus-bagus lagi kita update. Oke, thank you. Oke teman-teman, kita ini sedang melewati jalan yang berliku-liku. Ini di bawah lembah gitu nih. Jadi kanan kirinya itu ada perbukitan. Kita di bawahnya nih. Jadi ngelewatin lembah-lembah. Nah, itu di depan saya tuh ada pohon yang tinggi-tinggi ya. Entah pohon apa itu? Pohon cemara apa pohon apa itu? Tapi lumayan tinggi-tinggi juga tuh. Mana sih Rosid? Lima 20. Nggak tahu ini di mana. 520. Ini sepertinya sih di kota ya ini. Rumah Segar SA Jibarang. 12 km. Oh, kita di Aji Barang ya? Hah? Udah deket. Tinggal masuk ke Denles, Purwokerto, Jogja. Ntar kita lewat yang lorong bawah itu loh. Oke, guys, ikuti terus guys. Ini daerah Wangon ya. Wangon, Banyumas. Oh, macet sebelah kanan. Tidur nih anaknya. Hah? Dia diikat. Dia ikat badannya. Badannya diikat sama dia. Oke, kita belok ke sini aja dah. Aduh.
Cuman gara-gara ini doang guys, gara-gara malah berhenti doang nih di alun-alun Jatilawang macetnya. Oh, ada hiburan di sini Jatilawang. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di Kecamatan Jatilawang, salah satu titik strategis di Kabupaten Banyumas. Wilayah ini memiliki luas sekitar 48 km persegi dengan landscape dataran rendah yang didominasi oleh hamparan sawah hijau yang luas. Penduduk di sini sebagian besar berprofesi sebagai petani, tapi karena lokasinya berada di jalur utama lintas selatan, sektor perdagangan dan jasa juga tumbuh sangat pesat. Tapi info yang saya dapat dari internet, Tetap di kanan. kulinernya itu ada mendoan Jatilawang yang digoreng dadakan kayak tahu bulat. Oke bro, kita lewat jembatan bro. Well, live terus, live, nge-live. Itu ada yang nge-live tadi. Ini jembatannya nih fenomenal nih, kayak kiri nih. Wow, awannya bereretan. Ini kita dulu pernah kehujanan di sini nih, guys. Mana suara si Rosit? Motornya nggak ada. Sebagai informasi teman-teman, jembatan yang kita lewati tadi jembatan Cindaga atau juga disebut jembatan Rawalo. Jenis jembatan ini jembatan pelengkung baja ya. Struktur lengkung putih yang besar di bagian atas sangat khas dan berbeda dari jembatan rangka baja biasa. Jembatan Cindaga ini berada di wilayah Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Jembatan ini membentang di atas Sungai Serayu, sungai terbesar di wilayah Banyumas. Jadi kalau teman-teman yang lewat selatan mau ke Jogja itu lokasinya berada tepat setelah Anda melewati persimpangan besar Rawalo. Jika Anda terus melaju ke arah timur menuju Yogyakarta atau Kebumen, nah teman-teman bisa lewati jembatan ini. Jogja Kebumen, kalau nggak salah ini kita udah mau masuk ke daerah Gombong, Cilacap. Kita mau belok guys. Dan ini mau lempeng guys. Kenapa ini orang-orang pada berhenti ya? Ini yang itu langsung aja belok kiri, ikuti lampu. Aduh. Nah, ini selamat jalan. Kita sudah meninggalkan Banyumas. Ini masuk daerah mana nih? Oh, Cilacap, Kabupaten Cilacap. Kita udah lewat Kabupaten Cilacap. Sekarang kita masuk Kabupaten apa ini?
Ini kita di mana sekarang? Sampang. Parahita Sampang. Ini daerah mana ya? Ini kalau bepergian cuma ngeliatin Google Map kayak gini nih, jadi nggak tahu nama daerah-daerahnya nih apa nih. Hmm. Mau masih kalau masih Cilacap ternyata. Tadi tapi udah tunggu perbatasan. Apa tahu di kota? Nah, wallahu alam dah lah. Nasi gandul, Sami Ramen. Oh, ini Bang Jateng, Cilacap, Bercahaya. Mungkin ini kabupaten kali ya. Ada apa itu? Ada saung-saungnya begitu. Oke guys, nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, selepas dari Sampang, sepertinya kita akan masuk ke wilayah Banyumas lagi, di daerah Buntu ya, Kecamatan Kemranjen. Jadi perempatan Buntu ini sangat terkenal sebagai titik lelah para pemudik dan pelancong, karena di sini banyak sekali tempat istirahat dan rumah makan. Jadi nanti jangan kaget kalau kita masuk ke Bumen ini pasti wilayahnya macet. Nanti kita sholat, kita tarik aja ke Isya deh. Sambil kita nyari makan. Biasanya yang bikin-bikin macet nih pas-pas di rest area gini nih. Guys, waduh, ini jalanan mengerikan ini. Ditarik begini nih jalanan. Tinggi sebelah.
Wah, parah. Bener anaknya jatuh ya? Oke teman-teman, sekarang kita dari Buntu, kita terus lurus melintasi jalan Lingkar Sumpiyuh dan nanti ketemu tambak ya, tambak-tambak hingga akhirnya kita benar-benar meninggalkan Banyumas dan memasuki wilayah Kabupaten Kebumen. Nah, ini jalan Lingkar Sumpiyuh ini dari informasi yang saya dapat kurang lebih sepanjang 5 kilometer. Ayo Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Aduh, serasa dipoging kalau sama Air King. Ya, kucing. Huh.
Tapi sekarang alhamdulillah jalan Dendels ada lampunya sih. Dulu mah sama sekali nggak ada. Sekarang udah banyak lampunya. Purwokerto, Purworejo. Nah ini bandara, oh ini pertigaan ya. Halo teman-teman, selamat datang di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo. Malam ini kita sedang melintas di Jalan Dendels, jalur legendaris yang membelah sisi selatan Jogja. Bisa kalian rasakan sendiri kan, suasana malam di sini punya vibe yang sangat magis. Di sisi kanan kita ini ada deretan pantai-pantai ikonik seperti Pantai Congot, Pantai Gelagah Indah. Meski lautnya nggak kelihatan, suara deburan ombak pantai selatan yang keras itu sesekali terdengar samar di balik kegelapan kebun-kebun warga. Ini yang bikin riding malam di Pansela nggak pernah membosankan. Nah sekarang siapkan mata kalian, nanti di depan sana kita akan melihat cahaya yang berbeda banget dengan lampu jalan biasa ya. Kita hampir sampai di daerah salah satu spot yang paling viral di jalur ini, yaitu underpass YIA atau terowongan Bandara Yogyakarta ya. Begitu roda kita nanti masuk, kita bakalan melihat vibe yang berbeda, dimana kita disambut sama galeri budaya bawah tanah. Lihat dinding-dindingnya penuh dengan ornamen wayang dan motif batik yang megah, disinari lampu-lampu yang bikin suasananya terasa futuristik tapi tetap kental nuansa Jawanya. Ini dia terowongan terpanjang di Indonesia yang kurang lebih 1,3 km yang berada di bawah tanah di Bandara Udara Internasional Yogyakarta. Dengar suara gema mesin motor, kita di sini benar-benar syahdu. Setelah keluar dari terowongan ini, kita akan terus melaju menembus malam menuju arah Brosot, akhirnya masuk ke kota Jogja. Nanti suasana malamnya kita nikmatin aja ya. Nah. Oke guys, kita masuk terowongan. Terowongan terpanjang guys. Kita masuk terowongan terpanjang. Hati-hati guys. Terowongan terpanjang. Inilah adalah terowongan terpanjang. Coba kalau live, wah rame nih. Oh guys. Di sini tapi terowongan ini panas guys. Terowongannya panas. Oh di luar dingin tadi, tapi kalau di sini panas. Hawanya panas sekali. Ntar kita cari tahu berapa panjangnya.
Nah, kita naik guys. Tuh tadi kita ada di terowongan. Nah, ini kita dari jalan kampung nih. Ini udah masuk gitu Beb, Jogja, Bantul. Kita udah di pinggir laut ini. Ayo, semangat, semangat. Udah di pinggir laut, udah di pinggir laut. Ustadz Mariono tuh di sini daerahnya. Tinggalnya Ustadz Mariono. Ini lampu jauh. Ini di sini benar-benar nggak ada penerangan jalan nih guys. Ini kita udah masih di Jalan Brosot Toyan ya. Tapi ini benar-benar nggak ada penerangan jalan nih. Wih. Nah, ini ada lampunya di sini. Enak. Kalau ada lampunya enak guys. Ini kita ada di daerah Bantul betulan. Brosot Bantul. Jalannya rusak guys. Ya, oke, jam 11.41 kita udah di Bantul. Sekarang mau ke arah Gunung Kidulnya ya, tapi lewat dalam, lewat Karanggayam. Sudah jam segini kemungkinan nyampe Gunung Kidul Wonosari itu sekitar jam 1-an ya. Oke guys, teman-teman, kita lanjut nanti ya. Ini kebetulan udah malam banget.
Nanti kita info lagi kalau sudah mulai nanjak ke Gunung Kidul.
Gak terasa teman-teman, perjalanan panjang kita dari jalur Pansela akhirnya membawa kita sampai di jantungnya Gunung Kidul, yaitu Wonosari. Setelah tadi kita berjuang menanjak di Bukit Bintang dan membelah rimbunnya hutan bundar yang aromanya khas kayu putih itu, sekarang suasana kota Wonosari yang tenang sudah menyambut kita. Udara di sini makin dingin tapi semangat tetap membara karena kita sudah berhasil menyelesaikan rute perjalanan jauh ini dengan selamat. Di part 3 berakhir di sini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menemani perjalanan saya dari jembatan legendaris sampai menembus underpass Pegah tadi. Jangan kemana-mana karena perjalanan yang sebenarnya baru akan dimulai. Di part 4 kita akan explore di daerah Gunung Kidul. Oke, terima kasih teman-teman. Perjalanan. Suaranya nggak masuk ya ke sini ya? Masuk Masuk. Ini di mana nih? kuliner. Aman. Aman. Wonosari. Malam juga ramai. Ya. Nyanyi kan? Apa yang mau? ATMBS. Ya. Ini alun-alun Wonosari Gunung Kidul. Kita matikan.